agak sedikit sensitif Kak Bapak ya Rabi ya, karena supaya kita clear ya. Jadi yang saya tanyakan begini, kenapa orang Yahudi nggak percaya Yesus Tuhan? Itu karena itu menjadi sebuah pertanyaan buat banyak orang ya. Dan yang kedua, ini menjadi sebuah pertanyaan juga, sebenarnya yang ditunggu orang Yahudi itu siapa? Kalau bukan Tuhan Yesus, atau sebenarnya mereka ini menyembah ke siapa? Kalau kita jelas ada Yesus, ada Tuhan, ada Roh Kudus ya. Nah, silakan. Jadi ini yang sering ditanya teman-teman saya juga, teman Kristen di sekolah kan. Orang Yahudi nggak percaya Tuhan ya katanya. Loh nggak percaya Tuhan gimana? Iya. Loh itu saya doa Syabat, ya, tapi kan nggak percaya Tuhan kan. Maksudnya gimana nggak percaya Tuhan? Iya kalian nggak percaya Yesus misalnya. Oh kalau itu ya kita bisa jelasin maksudnya gitu kan. Tapi ya ini untuk sharing aja ya. Jadi kita kan saya percaya kita semua sama-sama dewasa rohani di sini ya. Apapun jawaban saya tidak akan mempengaruhi lah iman kalian. Saya yakin dan percaya. Nah, tapi saya wajib menjelaskan gitu loh. Kalau enggak orang Yahudi jadi tertuduh 2000 tahun. Dari 10 perintah itu yang pertama dia mulai dengan kata Anochi Adonai Elohecha Asher roten mayeres Misraim. Aku adalah Tuhan Alamu yang mau kamu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi 10 perintah itu, perintah pertama itu Anochi. Saya tahu kalau di Kristen, di Katolik berbeda urutannya, tapi yang di dalam Judaism dia mulai dengan Anochi Adonai. Nah, akulah Tuhan. Baru yang kedua Lo yihye Elohim akirim alpanai. Jangan menyembah yang lain, jangan ini. Jadi untuk keluar dari 10 perintah ini seperti affair untuk Israel. Ketika datang kepada sosok Yesus, sebenarnya Yesus itu di zaman itu belum ada konsep dia disembah sebagai Tuhan oleh orang Yahudi. Ya kan? Isunya hanya soal Mesias, dia ditolak sebagai Mesias. Nanti berapa ratus, berapa ribu kemudian muncul istilah bahwa ketuhanannya ditolak gitu. Tapi yang ditolak di zaman itu ya kemesiasannya. Nggak ada yang orang berani ngaku sebagai Tuhan di zaman itu gitu loh. Sehingga ada kata Tuhan, ini yang perlu dipahami dalam tata bahasa Ibrani. Kata Adon itu sebenarnya untuk Indonesia Tuan. Beda dengan Adonai Tuhan, masuk huruf H di situ. Sama kalau in Inggris Lord besar. Nah, Yesus sendiri atau Yeshua sering dipanggil oleh murid-muridnya itu sebagai Adon Yeshua. Ketika orang memanggil Tuanku, mereka menyebut dengan Adoni, bukan Adonai. Tapi ini konsep Judaism di saat itu ya. Sebelum ada Nisea, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, kenapa Yesus ditolak sebagai Mesias? Karena dianggap sebenarnya simpel, tidak memenuhi kriteria dari orang Yahudi. Memang kalau orang Yahudi punya syarat yang nggak masuk ke dalam sosok Yesus, kenapa orang Kristen terpaku dengan itu? Bener nggak? Syarat jadi Mesias kan harus keturunan Raja Daud, suku Yehuda dari garis ayah. Lalu kemudian di Matius 1 ada silsilah Yesus. Tapi kan orang Kristen sendiri yang percaya bahwa Yusuf itu bukan ayah jasmani dari Yesus kan, tapi dari Roh Kudus. Sehingga memang untuk percaya Yesus bagi orang Kristen jangan pakai syarat Yahudi, nggak kena. Kita pakai syarat fisik, sementara kekristenan dibangun dari kerohanian. Itu syarat pertama dari segi yang tidak masuk syarat. Kedua, di zaman Yesus 2000 tahun lalu bangsa Israel itu dijajah Romawi. Semua orang, ada kaum nama yang kelompoknya Yuda, Selot, itu kelompok kayak parpol yang sangat-sangat fanatik ya. Itu minta banget itu Israel harus merdeka. Dan kebetulan Yesus gagal melakukan itu. Sehingga orang Yahudi saat itu ya menolak. Kenapa? Karena bukannya bait suci itu dipulihkan seperti di zaman Hanukkah itu ditabiskan oleh Yehuda Makabe, tapi justru bait suci dibakar tahun 70 dan orang Yahudi dibuang. Sehingga dari kacamata Yahudi ya, ini seperti kontradiktif dengan kedatangan Mesias. Tapi justru oleh sebab itu
Seperti Paulus bilang, dengan ditolaknya oleh bangsanya sendiri sehingga sampai ke bangsa-bangsa, ya kan? Ini blueprint yang harus diaminkan. Jadi kita sekali lagi agree in disagreement, ini yang penting. Sehingga ketika sampai ke bangsa-bangsa, seharusnya bangsa-bangsa harus bersyukur orang Yahudi menolak Yesus, betul nggak? Kalau orang Yahudi menerima Yesus, nggak ada Kristen, nggak ada gereja ini sekarang. Jadi kita nggak bisa merubah apa yang terjadi 2000 tahun lalu. Kalau kita merubah, bisa nggak ada gereja, saya bilang tadi. Iya kan, udah diterima Yesus di sana, nggak akan ada murid yang amanat agung, tidak akan ada. Kalau Yesus dikukuhkan sebagai Mesias saat itu.